Marwar Sirait. Stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait, nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu, ya. Tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Ketika presiden tidak ada, presiden berkoordinasi dengan wakil presiden dan wakil presiden yang akan memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari presiden juga. Jadi presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan. Sebelum mereka menjabat jadi presiden dan wakil presiden, mereka telah bersepakat dengan visi misinya. Ketika Mas Gibran tidak sepakat atau tidak setuju dengan visi misi Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu, ya. Ketika kemenangan mereka itu ada dari pendukung Pak Prabowo, ada juga banyak pendukung dari Mas Gibran, ya. Kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini, ya. Ingat itu Marwar Sirait. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Bukan karena pendukung Pak Prabowo saja, tapi bukan hanya pendukung Mas Gibran saja, tapi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu. Akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, ingat, wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda itu beda level, beda kelasnya. Ya, itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Oke, salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. Kami pemilih Prabowo Gibran sungguh sangat sakit hati, Pak, sangat kecewa, Pak, atas perlakuan salah satu menteri Bapak yang tidak memajang foto wakil presiden Gibran Rakabuming di kantornya, Pak. Kami sakit hati, Pak, seenak jidat dia, Pak, tidak memajang foto wakil presiden di kantornya, Pak. Kamilah yang menjadikan Prabowo Gibran bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari daerah kami berdarah-darah mati-matian untuk membela Prabowo Gibran supaya bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Pak. Ingat, Pak, kami sangat sakit hati, sangat kecewa dengan salah satu menteri Bapak. Kami mohon kepada Bapak untuk mengklarifikasi menteri Bapak. Salam dari Wong Kita Dalo. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Anda tidak etis ngomong seperti itu di depan umum, apalagi di depan para pejabat-pejabat. Seharusnya Anda tidak usah menyebut bahwa saya tidak memasang foto Gibran karena kita satu komando dengan Prabowo. Walaupun Anda sudah meminta kepada Pak Gibran, justru dengan pernyataan Bapak seperti itu, sama halnya Anda mempermalukan Gibran di depan para pejabat-pejabat. Kami selaku warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, dan seluruh pemilih Prabowo Gibran merasa sakit hati dengan ucapan Bapak. Bapak, saya dan sebagian besar rakyat Indonesia memilih Prabowo karena ada sosok Mas Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pendamping Prabowo Subianto. Jadi, untuk presiden dan wakil presiden itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Prabowo menang di Pilpres 2024, tidak bisa dipungkiri. Itu ada sosok
Mas Gibran Raka Buming Raka. Terbukti 2 kali pemilihan presiden 2014 dan 2019 itu dikalahkan oleh Jokowi 2 kali berturut-turut. Tapi setelah Prabowo menjadi pasangan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo memenangkan Pilpres di tahun 2024 ini. Berarti tidak bisa dipungkiri bahwa kemenangan Prabowo ada andil Gibran Raka Buming Raka. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan, mereka satu paket. Dari pidato atau arahan Bapak yang melibatkan banyak pejabat-pejabat, sama halnya Anda merendahkan wibawa seorang wakil presiden. Ingat loh Pak, Bapak dipilih oleh seseorang, oleh Prabowo, ya. Sekali lagi saya ingatkan Pak, Bapak dipilih oleh Prabowo yang kebetulan menjadi presiden. Sedangkan Gibran Raka Buming Raka dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kalau tidak ada Gibran Raka Buming Raka menjadi wakilnya Pak Prabowo, tidak mungkin Prabowo akan menang. Jadi Bapak tidak pantas ngomong seperti itu. Anda hanya seorang menteri yang dipilih oleh satu orang. Itu pun karena Prabowo menang. Seandainya Prabowo tidak menang dalam Pilpres ini, mungkin Bapak menjadi pengangguran. Jadi beda level. Anda seorang menteri yang dipilih hanya satu orang, sedangkan Mas Gibran adalah seorang wakil presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ingat Pak ya, Prabowo dengan Gibran itu satu kesatuan, satu paket. Visi mereka sama. Bapak ingat, waktu Mas Gibran dipilih oleh Anies Baswedan sebagai calon wakilnya, Mas Gibran menolak karena visi dan misinya tidak sama. Berarti di saat Gibran ditunjuk ya oleh Prabowo Subianto dan kumpulan partai-partai politik, tentunya visi dan misi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu sama, berarti satu paket. Dan Anda ngomong dengan sombongnya, mengatakan walaupun Anda pamit, justru dengan cara Anda ini Anda merendahkan Gibran di muka umum. Seharusnya Anda tidak usah membahas, tidak usah ngomong bahwa maaf Pak, saya tidak memasang foto Bapak karena satu komando. Berarti Anda beranggapan bahwa Gibran juga punya komando lain, begitu ya? Bang Ara, Gibran tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa arahan dari Presiden Republik Indonesia. Gibran tidak mungkin akan jalan sendiri tanpa perintah dari atasannya, yaitu Prabowo Subianto. Bapak bisa menjadi seorang menteri ya, karena dipilih oleh Prabowo Subianto, ditunjuk oleh Prabowo Subianto, yang mana Prabowo Subianto menang di pemilihan presiden bersama wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Berarti mereka satu paket. Level menteri dengan wakil presiden itu beda tingkatannya. Berarti Bapak Menteri, Anda adalah anak buah dari Gibran. Tidak etis dan tidak layak Anda bicara seperti itu. Sama halnya Anda mempermalukan, Anda telah melukai hati seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Jokowi dan keluarganya. Prabowo dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia karena ada sosok Gibran Raka Buming Raka yang menjadi wakilnya. Muarar Sirait, saya tidak paham apa agenda Anda melecehkan Gibran, wakil presiden pilihan Pak Prabowo dan putranya Pak Jokowi. Yang pasti Anda sudah melukai hati puluhan juta orang Indonesia. Saya tidak paham kenapa Anda kelihatan tidak cerdas dengan langkah itu. Mungkin ini alasan kenapa partai Anda sebelumnya tidak pernah memberikan kesempatan pada Anda untuk menjadi calon menteri. Karena Anda memang tidak bisa menghargai struktur. Kasus Anda mengingatkan saya pada Genghis Khan yang dalam upayanya menguasai kerajaan-kerajaan banyak bekerja sama dengan orang dalam untuk berkhianat. Tetapi ketika kerajaan itu berhasil ditumbangkan, maka sang pengkhianat biasanya juga dihabisi oleh Genghis Khan. Karena Genghis Khan percaya siapapun yang bisa mengkhianati pimpinan sebelumnya, mungkin juga bisa mengkhianati dirinya.
Anda masih muda, Ara. Jangan sia-siakan kesempatan karena ambisi yang berlebihan, karena arogan, dan jangan perlihatkan tindak yang tidak cerdas. Anda harus minta maaf pada Gibran dan masyarakat Indonesia. Atau masyarakat akan menuntut Pak Prabowo mengganti Anda, memecat Anda dari jabatan menteri. Karena Kabinet Merah Putih perlu pemersatu anak bangsa, bukan pemecah belah. Anda ini seperti sengaja mencari masalah. Dan itu tidak baik. Salam Indonesia cerdas. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana para netizen geram dan ada yang kecewa karena foto wakil presiden tidak dipasang gitu ya teman-teman. Jadi ini sasarannya adalah DPR RI dan Menteri ARA. Jadi netizen ini kecewa, sakit hati karena foto dukungannya, karena netizen ini mendukung Prabowo Gibran, ternyata foto Mas Gibran tidak dipasang gitu ya teman-teman. Jadi netizen ini marah besar terhadap Menteri ARA karena fotonya tidak dipasang. Dan ada juga netizen yang marah kepada DPR RI yang tidak memajang fotonya Mas Gibran gitu ya teman-teman. Jadi gara-gara fotonya Gibran tidak dipajang, maka netizen ini marah besar. Ada yang sakit hati, ada yang kecewa berat gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.